Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di grup investor Aksara Homestay 100 juta rupiah. Oke, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang skema dari proses investasi ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Brili Agung. Saat ini saya dipercaya menjadi direktur utama sekaligus penanggung jawab proyek Aksara Homestay. Dan teman-teman boleh silahkan cari nama saya di Google, nama saya di YouTube, nama saya di sosial media, di Facebook, dan segala macam. Karena saya sudah membangun branding saya selama lebih dari 8 tahun. Sebagai seorang profesional, saya sudah menulis 33 buku dan juga saya memiliki lembaga pelatihan atau sekolah menulis, dan alumni saya sekarang sudah lebih dari 4.000 alumni. Jadi semoga itu bisa menjadi landasan yang kuat untuk kita pertama saling mempercayai satu sama lain. Bahwa niat saya di sini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat, ekonomi bersama teman-teman yang bergabung di sini. Kalau masih belum yakin juga, Anda bisa cari alamat saya di mana, saya tampilkan itu. Anda juga bisa cek nomor HP saya, itu real, itu asli, dan Anda bisa menanyakan kepada siapapun teman Anda yang mereferensikan Anda untuk gabung di grup investor Aksara Homestay ini. Tanyakan kepada mereka, cek portofolio saya, cek rekam jejak saya, silahkan. Saya sangat terbuka untuk hal ini. Karena akan menjadi amat sangat bodoh bagi saya sendiri jika misalnya saya membuka peluang ini dan bermain-main tentang hal ini, tentang kepercayaan, untuk kemudian saya mengorbankan reputasi yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Itu akan menjadi langkah mundur bagi saya. Oleh karena itu, apa yang saya jelaskan kali ini adalah sebuah peluang investasi insya Allah terpercaya untuk teman-teman semuanya. Oke, pertama mungkin saya akan jelaskan dulu kenapa sih Purwokerto gitu. Kenapa sih Aksara Homestay ini ada di Purwokerto? Untuk ukuran Jawa Tengah, Purwokerto adalah the next Malang. The next Malangnya Jawa Timur. Kenapa saya percaya diri ngomong seperti itu? Ada 3 alasan utama. Yang pertama seperti ini teman-teman. Purwokerto adalah kota dengan jumlah kampus sekaligus tempat wisata yang sekarang ada di posisi ketiga terbesar di Jawa Tengah. Kampus negerinya saja, kita ngomongin universitas ya, ada 6 yang besar. Kita ngomong ada Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu yang sudah ada fakultas kedokterannya. Ada Universitas NU, ada Universitas Wijaya Kusuma, ada Universitas Harapan Bangsa, dan ada Institut Agama Islam Negeri. Belum lagi yang lain segala macam seperti BSI, Magistra Utama, dan yang lain sebagainya. Itu ada di Purwokerto. Jadi ini adalah kota pelajar. Dan menurut BPS memang Purwokerto adalah kota ketiga terbesar setelah Semarang dan Solo di Jawa Tengah. Oke, untuk di Jawa Tengah bagian selatan, Purwokerto kota yang terbesar. Oke. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dari segi tempat wisata. Purwokerto memiliki Gunung Slamet, dan Gunung Slamet dari sisi bencana alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih aman-aman saja, sehingga objek pariwisata di Purwokerto itu selalu bertambah. Ada The Village, ada The Forest, ada Small World, ada Caping Park, dan segala macamnya. Bahkan tahun ini ada investasi 500 miliar dari Korea untuk membangun tempat atau tempat wahana wisata terbesar se-Jawa Tengah yang ada di Purwokerto. Dan senior saya di HIPMI juga sedang membangun semacam umbul ponggoknya di Klaten untuk di Purwokerto. Jadi secara pariwisata, gila perkembangannya sangat signifikan dari tahun ke tahun. Setiap tahun ada wahana baru, setiap tahun ada tempat wisata baru di Purwokerto. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah 2019 akhir ada bandara yang akan diresmikan, tepatnya sih di kota Purbalingga, tetapi bandara itu adalah akses yang paling cepat untuk ke Purwokerto karena hanya sekitar 15 menit dari bandara ke kota Purwokerto. Yang akan dibangun, yang artinya apa? Akan menambah aksesibilitas
Belum ada bandara pun, stasiun besar Purwokerto adalah salah satu stasiun yang paling lengkap. Kemana aja Anda mau menuju, ke kota-kota besar di Jawa, dari Purwokerto itu selalu ada. Salah satu stasiun terbesar di Jawa. Hub untuk semua jurusan. Belum lagi nanti tambah, ada bandaranya. Oke, itulah kenapa nggak salah kalau misalnya orang-orang di sekitar Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara itu membuang uangnya di Purwokerto. Mereka investasi di Purwokerto. Investor-investor, pembeli-pembeli properti di Purwokerto sebagian besar juga orang Jakarta, Bekasi, orang luar kota. Ya, Anda bisa cek sendiri di Google tentang informasi lebih lanjut tentang Purwokerto. Itu baru dari sisi kotanya. Mungkin teman-teman akan mikir, sekarang kan baru mau menuju seperti Malang. Kenapa kita nggak nunggu investnya, nunggu Purwokerto memang sudah benar-benar mapan, semua fasilitas semua sudah lengkap sama seperti Malang. Kalau kita nunggu sampai sana, harganya udah beda, bosku. Justru sekarang harganya masih rasional. Kita masuk di sini ketika semuanya sudah terbangun, infrastruktur, bandara, tempat wisata nambah, kampus nambah. Kita tinggal menikmati hasilnya. Karena cek sekarang harga di Malang luar biasa untuk propertinya, gitu kan? Itu dulu. Oke. Kalau dibilang jauh, enggak juga. Dari Jakarta cuma 5 jam, 4,5 jam malah. Dekat. Ada di Jawa. Itu kata kuncinya. Jawa adalah kunci. Oke, lalu kenapa kemudian mungkin saya juga perlu cerita kenapa saya memilih bisnis Aksara Homestay ini untuk bisnis properti saya. Pertama gini teman-teman, saya melihat kebutuhan akomodasi di Purwokerto itu besar sekali. Bulan Juli besok ada Hari Koperasi Nasional yang akan dibuka oleh Pak Presiden, diselenggarakan di kota Purwokerto. Kebutuhan kamar per hari itu 5.000 kamar. Untuk supply dari Purwokerto sendiri itu masih kekurangan, sangat-sangat kekurangan, sehingga peserta pun harus diinapkan di kota-kota tetangga, Purbalingga dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Artinya demand-nya itu besar, sedangkan supply-nya masih terbatas. Jadi saya mau main di situ di Aksara Homestay karena ada cash flow harian yang bisa kita manfaatkan. Apalagi saya punya alasan lain, seperti misalnya saudara-saudara saya banyak yang di dinas pariwisata dan saya bisa tekan kontrak dengan mereka untuk tercapainya pemenuhan 100% okupansi di Aksara Homestay. Oke. Awalnya saya merasa gelisah seperti ini. Kalau teman-teman beli hotel, beli kos-kosan eksklusif gitu ya, investasinya pasti gede dong. Rata-rata di atas 5M. Rata-rata ya 3M lah, ada 4M ada. Tapi seberapa banyak orang sih yang punya uang untuk investasi sebesar itu? Seberapa besar orang yang memiliki kekuatan untuk invest sebesar itu? Akhirnya saya dan teman-teman pengelola, teman-teman developer berpikir bahwa kenapa tidak kita bisa mencoba memulai jualan kos-kosan tapi dengan sistem retail. Caranya gimana? Dengan patungan. Oke, jadi itu yang awal mula kami florkan. Dan dari awal kami memang tidak memilih untuk bekerja sama dengan perbankan untuk permodalannya. Jadi di awal pun teman-teman bisa cek bahwa Aksara Homestay permodalan murni dari konsep syirkah. Syirkah itu artinya iuran, artinya patungan, crowdfunding untuk awal project ini. Jadi kami tidak memanfaatkan fasilitas dari bank manapun. Kita pengen mencoba belajar untuk mengambil permodalan alternatif selain bank. Oke, saya tidak ngomong bank jelek, tapi ada permodalan alternatif selain bank yang saya coba di Aksara Homestay dan berhasil. Oke, jadi untuk memecah itu gimana? Kami bangun kosan dengan skema retail. Jadi kami bangun 12 unit di lokasi Aksara Homestay yang kami jual per unit. Awalnya ya, awalnya per unit. Satu unit terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama parkiran, lantai kedua kamar, lantai ketiga kamar. Dan itu kami jual dengan sertifikat hak milik sampai ke bawah, sampai tanahnya sama seperti orang jual beli ruko, cuma bedanya ini adalah kamar yang disewakan harian. Jadi tadinya orang yang berpikir bahwa punya kos-kosan modalnya harus besar, 3M, 4M, 5M,
kami pasarkan pertama kali 359 juta untuk harga per unit. Dan akhirnya kita mulai bangun itu 1 Oktober 2018 sampai sekarang bulan Januari ini tanggal 27 itu sudah laku 5 unit. Ya, sistemnya orang DP baru kita bangun. Orang DP baru kita bangun. 5 unit ini udah laku, dan kalau ditanya pembelinya dari mana, tidak ada satupun yang dari Purwokerto. Paling jauh dari Tanjung Balai Karimun yang ada di Batam pembeli kita. Oke. Jadi memang mereka survei ke sini sekali, bahkan ada yang satu yang belum survei sama sekali, pembeli dari Balaraja, Tangerang, tapi dia sudah beli 2 unit. Jadi 5 yang sudah laku dari 12, berarti sisa 7 unit. 7 unit ini kami pengen segera kejar pembangunannya, karena untuk mengejar kebutuhan akomodasi bulan Juli untuk Hari Koperasi Nasional yang butuh 5.000 kamar di sana, di Purwokerto. Jadi kami berpikir kalau nunggu orang yang punya uang 359 juta itu lama, kita pecah lagi saja. Jadi orang bisa iuran dengan mulai 100 juta. Ide ini kami dapat ketika salah satu investor kami untuk awal, dia nanya ke saya, "Mas, saya punya uang 100 juta, gimana caranya ya biar saya bisa memiliki salah satu unit Aksara Homestay?" Oh, kami godok di situ, kami nanya ke ahlinya, kami nanya ke beberapa orang yang memang sudah berkecimpung lama di dunia ini. Oke, kita buka konsep investasi 7 unit tersisa ini, kita jual paket investasinya senilai 100 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa iuran masing-masing minimal 100 juta rupiah untuk membeli 7 unit Aksara Homestay ini. 7 unit harganya berapa? Berarti kan 359 juta dikali 7. Hitung-hitungan saya 3,3 M. Tapi karena ini belinya untuk jamaah, belinya untuk syirkah, patungan, saya kasih diskon langsung di situ. Yang tadinya per unit 359, untuk beli 7 sekaligus ini saya jual 300 juta saja. Jadi 300 kali 7, 2,1 M. 2,1 M ini saya tawarkan kepada teman-teman untuk dimiliki bersama dengan porsi saham per orang 100 juta rupiah. Apakah boleh ada lebih dari 100 juta? Boleh, tapi minimal 100 juta. Terus nanya, gimana caranya menjamin keamanan saya? Karena nggak mungkin kan 21 orang itu dimasukkan dalam satu sertifikat. Sebenarnya mungkin saja, tapi akan sangat merepotkan ketika salah satu pemilik saham itu berniat untuk menjual hak kepemilikannya atas bangunan dan tanah itu gitu. Bisa satu sertifikat dimiliki oleh 21 orang, bisa. Saya sudah konsultasi dengan tim notaris kami, itu memungkinkan. Tetapi nggak praktis bagi teman-teman yang ingin mendapatkan capital gain dari unit ini. Jual belinya itu nggak liquid, itu agak lama prosesnya. Dan mahal operasionalnya untuk ganti nama, masukin nama baru, dan segala macamnya. Jadi gimana yang mudah dan cepat? Akhirnya dari tim notaris memberikan saran seperti ini. Oke, jadi 7 unit Aksara Homestay ini yang tadinya SHM, kita balik namakan ke atas nama PT. Dari PT itu baru kita jualkan sahamnya ke masyarakat lepas atau orang bebas, siapapun yang ingin memiliki kepemilikan saham dari PT itu. Jadi konsep 100 juta ini adalah saya tidak jual unit Aksara Homestay, tapi saya jual saham PT Aksara Investama Propertindo yang memiliki aset 7 unit Aksara Homestay. Paham bedanya ya? Jadi saya tidak menjual unit sama seperti saya menjual 5 unit sebelumnya yang sudah laku. Tapi yang saya jual adalah kepemilikan saham dari PT Aksara Investama Propertindo yang memiliki 7 unit Aksara Homestay. Agar apa? Agar Anda memiliki security, Anda memiliki keamanan dalam berinvestasi. Karena Anda secara legal, Anda adalah bagian dari pemilik PT Aksara Investama Propertindo yang memiliki 7 unit Aksara Homestay. Oke ya.
Jadi total modal yang ada di Aksara Homestay ini adalah 2,1 M. Dan per orang saya batasin minimal 100 juta rupiah. Dan maksimal berarti harus dimiliki 21 orang. Ini adalah win-win solution untuk teman-teman yang memiliki modal terbatas, tapi ingin memiliki aset kos-kosan, aset homestay di sini. Oke, paham ya bedanya ya. Nah, keuntungannya seperti apa? Oke, kita hitung-hitung langsung. Saya langsung buka kalkulator di sini. Jadi, anggap kita akan jual harganya per kamar 200.000. 7 unit berarti ada 14 kamar total. Per hari itu kalau penuh semuanya 2.800.000 per day. Anggap saja apes-apes kita hanya isi 20 hari. Anggap saja, ini hitungan rasional. Isi 20 hari dalam 1 bulan, hanya terisi 20 hari. Jadi per bulan kita dapat kotor 56 juta. 56 juta ini nanti dibagi sama pengelola, dikurangi pengeluaran, keamanan, kebersihan semuanya, maintenance, dan segala macamnya, internet, listrik, air, dan segala macam. Kurang lebih kebutuhannya adalah 40% untuk pengeluaran. Jadi setelah dikurangi 40%, bersih 33.600.000 per bulan. Dibagi 21 pemilik. Berarti per pemilik bersih 1.600.000 per bulan. Itu bersih ya. Tadi di iklan bahasanya kok 3 juta. 3 juta adalah pendapatan, pemasukan, revenue, belum dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau revenue ya kita 200.000 kali 14 kali 20 misalnya 56 juta dibagi 21, 2,6 juta. Itu kalau laku 20 malam per bulan. Potensi maksimalnya berapa? 200.000 kali 14 kali 30 hari. 200.000 kali 14 kali 30. 84 juta bagi 21. 4 juta per bulan, kotor. Kalau full 30 hari. Dan tentunya angka 200.000 ini akan konstan naik. Karena Anda boleh cek sendiri di traveloka.com. Anda tahu konsep hotel ini nggak? Jadi kabin hotel. Jadi udah kamarnya itu udah kayak kuburan gitu. Cuma kasur satu aja, kamar mandi bareng dan yang lain sebagainya. Di Purwokerto ada satu namanya Vixon Hotel, per malam 186.000. Cuma kamarnya ukuran 1,5 kali 2 mungkin ya, 1,5 kali 2, udah kayak kuburan, benar-benar kayak kuburan. Tapi fungsi utamanya dapat, yaitu orang istirahat, orang tidur. Itu aja dijual 186.000 di Purwokerto dan selalu penuh. Apalagi kita jual 200.000, nanti akan bertahap ke 250.000 sampai ke 300.000. Kebutuhannya ada, demand-nya besar, supply-nya masih terbatas. Itu alasan utamanya. Jadi teman-teman yang berinvestasi di sini nantinya akan memiliki 2 keuntungan sekaligus. Pertama, jelas keuntungan cash flow, keuntungan bagi hasil bulanan dari pemasukan Hotel Aksara Homestay. Yang kedua adalah keuntungan kenaikan harga aset. Ketika teman-teman membeli Aksara Homestay, harga asetnya itu harga aset promo yaitu 2,1 M. Tentunya tahun depan minimal saja sudah ke angka normal deh. 2,3 M, sudah naik 200 juta per tahun. Dan rata-rata di Purwokerto, harga asetnya adalah kenaikannya 15-20% per tahun. Jadi jangan ketinggalan untuk menjadi salah satu bagian di Aksara Homestay. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau saya investasi ini 100 juta, apa yang akan saya lakukan? Jadi sistem skemanya seperti ini. Proses capital calling, kita sebutnya capital calling, penarikan modal, permintaan modal, kita akan buka 3 tahap maksimal ya. Jadi 7 orang pemodal kumpul, hanya perlu 7 aja, unit bangunan akan kita bangun.
Sisanya sambil jalan kita cari 14 yang lainnya. Kalau dalam malam ini ternyata 21 udah full, itu akan lebih bagus. Jadi 7 unit, 7 investor, 700 juta terkumpul. Kita akan masukkan ke dalam akta notaris dulu. Setelah transfer tentunya akan kita masukkan dalam akta notaris. Dan uang itu langsung digunakan untuk membangun. Sisanya tahap 2 dan tahap 3, 700 yang kedua dan ketiga itu juga dilakukan untuk berkala membangun unit Aksara Homestay. Jadi seperti itu. Jadi sistemnya sangat mudah, teman-teman nanti tinggal mempercayakan investasinya minimal 100 juta rupiah, kirimkan ke kami. Ketika itu terkonfirmasi masuk, kita akan tunggu sampai minimal 7 orang. Setelah minimal 7 orang terkonfirmasi, baru kita akan proses akta notarialnya. Oke, PT yang menaungi investasi ini adalah PT Aksara Investama Propertindo. PT yang baru saya dirikan 4 Januari 2019 khusus untuk ini. Dan PT ini sudah lengkap legalitasnya. Mulai dari akta perusahaannya dan SK Kemenkumhamnya, juga NPWP-nya, plus rekening, kita buka rekening perusahaan di PTN Syariah. Jadi sudah secara legalitas sudah aman. Saya dari awal akan fokus di sini dulu sebelum saya berani typing ini, karena saya memenuhi semua syarat ini dulu. Jadi secara legal Anda menjadi salah satu pemilik saham. Aset Aksara Homestay tidak dapat dijual tanpa ada kesepakatan semua pemilik modal di sini. Jadi investasi Anda aman. Tapi kalau Anda sendiri mau menjual saham milik Anda, itu Anda diperbolehkan anytime, kapanpun. Anda merasa 1 tahun sudah cukup mendapatkan bulanannya, Anda ingin menjual, Anda beli 100 juta, Anda ingin jual 150 juta kepada pembeli Anda, itu hak Anda pribadi. Akan kami fasilitasi, sangat mungkin. Lalu lantas nanti pengelolaan PT-nya seperti apa? Saya di dalam PT itu, selain sebagai pemasuk modal, saya juga akan membeli saham PT itu 100 juta rupiah, tenang saja. Saya menjadi sama bagian menjadi Anda, dan saya menawarkan diri untuk menjadi direktur utama di situ karena secara lokasi saya dekat dan saya juga developer juga di sana. Jadi saya akan menjamin semua operasional itu lancar, termasuk proses transfer ke rekening Anda setiap sebulan sekali dari pemasukan Aksara Homestay. Gitu. In the end, ini adalah soal kepercayaan. Jika Anda merasa ini adalah peluang Anda percaya sama saya, ayo, saya akan sekuat tenaga, semampu saya untuk tidak mengecewakan kepercayaan Anda. Karena apa? Dari 21 slot yang sudah saya siapkan, saat ini sudah laku 3. Saya dan ada 2 teman saya yang sudah booking itu dari awal, bahkan sebelum saya presentasi di depan Anda seperti sekarang ini. Oke? Jadi ini adalah kesempatan yang tidak datang 2 kali, hanya ada 7 unit, hanya ada 21 kesempatan, slotnya maksimal. Dan kita nggak tahu lagi, tahun depan saya pasti akan buka project baru, tapi saya tidak menjamin keuntungan, harga, dan segala macamnya sebagus proyek Aksara Homestay ini. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab.